Takut nggak sih syuting sama kuntilanak? Takut nggak? Enggak sih sebenarnya. Soalnya kan udah 3 tahun kan sama kuntilanak terus jadi nggak takut. Kayak aku tuh kehilangan masa remaja, makanya mantan pacar aku cuma dikit gara-gara berkarir mulu. Jadi ada adegan di mana Sarah itu lagi ngejelma gitu kan, lagi ngejelma kayak gitu, tiba-tiba tunggu bentar, ini mau masuk. Tinggal di rumah berhantu atau berkemah di hutan terlarang? Wih, Sama aja ya Sama itu mah. aja dong. sama aja. Halo guys, balik lagi dengan gue Nandika dan welcome to Breakdown Bros episode ke-12. Kali ini kita akan ngomongin horor-horor Indonesia. Wih, kita kedatangan 2 orang aktor multi talent. Ada Kanafa Urbah dan Andrian Bima. Apa kabar Kanafa? Apa kabar Andrian? Mereka katanya panggilnya Didi ya? Iya. Didi ya? Dengan sesuai bajunya Kanafa sama Andrian, katanya kita ada Kuntilanak 3 yang akan rilis pada 30 April nih. Yes. Diperankan oleh mereka berdua. Ceritain dong sedikit dari Kanafa deh. Ceritanya tentang apa sih itu Kuntilanak 3 itu? Ya, jadi sebenarnya yang meranin banyak banget ya. Oh, ada kalau yang dewasa tuh ada aku, ada Sarah Wijayanto, ada Wafda, ada Aming, ada Emi Lemu. Oh. Nah, kalau yang anak-anak ini ada Nicole, Yeah. terus ada Clarice, ada Didi, terus siapa lagi? Ada Roma. Ya, terus masih banyak lagi. Masih banyak lagi gitu. Sebenarnya kalau dari cerita itu ini adalah sesuatu hal baru ya di dunia perhororan, karena mungkin memang kalau di Indonesia kamu bikin film horor tuh laku gitu. Bener, setuju, sepakat. Jadi secara tidak langsung perkembangan dunia perhororan ini dari visualnya, dari sinematografinya, itu tuh banyak banget kemajuan, dan ini tuh kayak udah mulai ke arah fantasi yang memang benar-benar wow, Indonesia udah mulai bisa nih bikin yang fantasi gitu kan. Jadi pasti sesuatu hal yang kalau aku lihatnya ini mahal sih gitu. Mahal ya? Mahal. Apalagi Kuntilanak 1 sama Kuntilanak 2 tuh kan sudah meraup pendapatan 2,9 juta penonton ya? Yes. Apa benar? 2,9 juta penonton. Wow. Okay. Sukses banget 2,9 juta penonton, dan ini Kuntilanak ketiga. Adrian excited nggak sih sama project yang ketiga ini? Excited banget. Soalnya kan kuntilanak 1-2 bisa dibilang belum terlalu ke arah fantasy. Jadi pas yang ketiga mereka berubah genre ke fantasy sebentar, itu exciting banget sih. Takut nggak sih syuting sama kuntilanak? Takut nggak? Enggak sih sebenarnya. Soalnya kan udah 3 tahun kan sama kuntilanak terus jadi nggak takut. 3 tahun emang kuntilanak. Katanya tadi kata Didi kuntilanaknya malah diajak main. Aku bingung diajak main gimana. Iya bener kan, kuntilanak kan misalnya ada 2 gitu kan standnya kan kuntilanak. Jadi kalau misalnya mereka udah selesai make up gitu kan udah serem, jalan-jalan gitu kita ajak main. Oh ya? Iya. Wah, anak-anaknya anti takut nih, berani banget nih guys. Kanafa juga berperan sebagai Adela ya? Iya. Karakternya seperti apa itu Adela kalau Kanafa? Karakternya itu dia sebagai guru sih ya. Jadi guru dia yang mengayomi, yang kasih pelajaran-pelajaran di sekolah mata hati ini, bagaimana caranya supaya mereka bisa mengendalikan kekuatan masing-masing talenta dari anak-anak tersebut. Terus habis itu ya yang pasti melindungi anak-anak ini gitu, karena memang ternyata di sekolahan itu ada Miss K. Iya. Miss K. Oke, si Miss K itu ya. Tapi takut nggak sih sama kuntilanak Kanafa? Dalam real life gitu? Enggak juga. Nggak takut juga? Enggak. Yang paling takut apa? Setan yang paling takutin? Aku nggak takut sih kalau sama setan. Waduh, keren. Semuanya nggak takut setan ini, gue doang yang takut ya. Gue aja nonton trailer nih kan, nonton bareng nih trailer nih. Gue aja takut nih nonton trailernya doang nih. Aduh, gimana ya? Kanafa tuh asli mana sih? Jawa ya? Aku iya Jawa, mama gue Jawa. Kalau Didi? Kalau aku orang tua Sunda. Oh Sunda, oke. Berarti udah ini dong, udah lekat dong sama budaya-budaya seperti kuntilanak ini. Iya kan, Jawa kan? Ya dia. Iya kan? Iya. Kalau di sana tuh ini nggak sih, pernah nemuin hal-hal mistis gitu nggak sih? Ada nggak? Banyak kemarin ya? itu, iya pas waktu pas waktu adegannya si Sarah tuh. Sarah Wijayanto. Iya, pas waktu adegannya Sarah, pas waktu dia mau manifest jadi si Kunti, itu karena dia biasa bawain acara dia kan, kontennya dia soal penelusuran apalah itu ya kan. Jadi pas waktu ini terus gue tanya, emang lu kalau mainin kayak begini mereka nggak coba masuk ya?
ih coba banget katanya gitu. Wah, kan. Serius. Jadi kayak gitu terus yuk gimana ya udah biasa bilang gitu. Jadi pas waktu kita lagi di depan sekolahan itu, jadi ada adegan di mana Sarah itu lagi ngejelma gitu kan, lagi ngejelma kayak gitu, tiba-tiba tunggu ini mau masuk, tahan dulu gitu. Itu tuh sampai berapa kali karena dianya mau masuk sementara Sarahnya kan lagi mau adegan gitu. Yang ada nanti dia ngomong lagi kan nggak lucu gitu. Gue ngakak kan, gue malah ngakak tapi bilang gitu. Ini udah sampai cut keberapa gitu. Itu sih kocak banget gitu karena dia mau masuk mulu kan, mau masuk. Ini bukan ini yang mau masuk banyak banget gitu kan. Tuh tahan gitu. Cut. Jadi cut tuh sampai berapa kali gitu karena entah siapa yang mau masuk. Jadi gua ngakak gitu kan. Tapi itu kuntilanaknya maksudnya perawakan kuntilanaknya tuh di set tuh dia standby terus kan maksudnya? Iya kan standby terus dan nggak ada yang takut sama kuntilanak itu. Kan bentukannya gue males banget ngeliatnya. Iya. Ada beberapa anak-anak. Kan anak-anak ada 5 kan? Iya. Gitu kan. Nah, itu 5-5-nya nggak ada yang takut. Satu pun. Enggak, karena ya aku bilang itu kan udah 3 tahun sama kuntilanak. Iya bener. Jadi udah kayak temen. 3 tahun sama kuntilanak. Tapi kok Kanava baru join di Kuntilanak 3 ini? Iya, aku baru. Itu ada perbedaan nggak di sama Kanava pas join apa sebelum ada Kanava pas 2 kuntilanak itu? Perbedaannya apa? Treatment dari Izzal Mantovani atau proses syutingnya? Perbedaannya karena sekarang kan karakternya bisa dibilang lebih banyak kan. Jadi lebih kayak di apa ya? Lebih perkembangan karakternya Didi. Ceritanya lebih melebar. Iya benar, gitu. jadi lebih kemana-mana. Tapi excited banget kan sama project ini pasti. Nah kalau kita ngomongin excited, kita akan nonton trailernya dulu nih kayaknya nih akan kita nobar reaction trailer Kuntilanak 3. Guys, ini dia. Aduh, gue pakai kacamata dulu. Dinda, freak gak sih mah? Aneh gitu. Dari dulu apa gue bilang, dasar freak. Sejak dari ujung shadow, Dinda merasa seperti ada yang berbeda dengan diri Dinda mah. Sesuatu yang bahaya. Oh ceritanya nih di daerah gitu ya? Iya. Selamat datang di Ngawi. sekolah untuk anak-anak yang memiliki kemampuan Gila, istimewa. setnya keren banget sih. Iya. Kayak Harry Kelakuan Potter. Tito menjadi aneh setelah mengikuti pendidikan di Kayak sekolah Hogwarts. Inspirasi ya. Menurut Tito, dia melihat Apa Mi? Lihat apaan? kuntilanak di sekolah. Kamu bilang kamu punya bakat untuk memindahkan energi batin ke barang-barang yang di sekitar kamu. Kekuatan kamu jadi tidak terkendali karena hati kamu dikuasai oleh kemarahan, takut, dan kekecewaan. Kamu harus ikut aku pulang. Aku senang di sini, Kres. Ramalan yang menjelaskan bahwa tubuh bumi hanya bisa digerakkan oleh anak keturunan mampu jiwa. Kamu satu di antara sejuta yang akan mengangkat kekuatanku. Masih ada banyak anak-anak kecil yang merasa dikecilkan hanya karena mereka berbeda. Mundok Topeng Pakarti. Semua orang akan menerima akibat atas segala perilakunya. Langit bakal tunduk marang ingsun. Sang wiseh tak jipok sukmoniro. Tidak perlu lagi kami diam-diam memangsa anak-anak. Wah, gokil. Masih ada. Oke, gila. Wah, gila sinematografi keren banget sih. Sumpah. Itu artistiknya beneran syutingnya kayak gitu. Maksudnya bangunannya apakah dia ada beberapa yang artificial juga iya, kan? Itu emang bangunan Belanda kan? Iya, serius. Itu proses syutingnya berapa lama kan, Ava? Waduh, 1,5 bulan ya, 1,5 bulan. hampir 2 Soalnya bulan. kan kita di setiap tempat, misalnya di tempat ini berapa minggu, tempat ini berapa minggu, banyak tempat yang banyak lokasi syutingnya. Jadi
Oke, jadi totalnya lumayan lama ya. Tapi treatment dari Rizal Mantovani itu kalau untuk karakter Kanafa sendiri gimana sih? Apakah ada treatment khusus gitu pas workshop atau pas reading itu? Ada ya? Iya. Kira-kira Jadi, apa tuh? Ya itu aja, maksudnya kan pas waktu kita reading, karena kalau Rizal tuh aku kenal dari aku masih kecil ya, masih remaja ya. Dia nge-direct video klip aku pas waktu aku zaman masih SMA, jadi kita udah cukup deket lah gitu. Jadi pas waktu lagi kasih pengarahan buat kasih tahu oh karakternya si Adela atau Adelia? Adela. Aku lupa lagi. Sendiri kan. Jadi karakternya tuh dia seperti ini, begini, dia mengayomi, dia adalah guru yang begitu memperdulikan murid-muridnya dan dia juga mengarahkan talenta musik murid-muridnya gitu. Oke. Tapi kalau di proses syuting ini kan 1,5 bulan tadi ya. Ada nggak sih hal-hal yang paling ditakutin? Maksudnya ada satu momen gitu kayak Kanafa kayak ada sedikit takutnya gitu. Kadang tadi nggak takut kuntilanak ya. Tapi hal lain ada nggak yang ditakutin di film ini? Fear factor-nya lah ibaratnya. Apa ya? Aku takut hujan aja. Oh iya betul. Takut hujan semua aktor. Iya, karena gini, ngebangun set itu kan mahal ya. Dari satu hari itu bisa ngabisin berapa ratus juta gitu kan. Terus tiba-tiba kalau hujan kita bisa pending sampai 3 hari gitu. Karena pas waktu di Ngawi itu kendalanya itu nya si kelelawar. Oh, tainya kelelawar. Terus kelelawar, terus kan berisiknya bukan main kan gitu. Ada waktunya dia tidur, ada waktunya kalau dia udah lagi malam tuh banget. Waduh. Nah, itu terus abis itu hujan gitu. Ya. Karena kalau udah hujan itu kayak dia tuh kalau hujan tuh dari pagi sampai sore, bisa sampai malam, iya. Dan hujannya juga bukan hujan gerimis doang, hujan yang pedang banget. Iya, terus kan setnya itu kan harusnya siang. Berarti kan kalau siang itu berarti itu jalanan itu harus kering, nggak boleh basah. Jadi gimana caranya kru itu melakukan sesuatu supaya jalanan itu kering lagi? Karena itu pasirnya kan rada-rada putih. Iya benar, pasirnya putih kan. Pasirnya putih. Jadi pas waktu hujan kan pasirnya jadinya gelap kan. Jadi gimana caranya supaya pasir itu bisa putih lagi, jadi sampai di hair dryer yang gede itu loh, kayak kipas angin. PR. Iya, jadi kalau kamu ngeliat tuh kasihan banget gitu kalau udah hujan tuh, aduh ini rugi berapa sih, ratus juta ya dalam satu hari. Oke, iya 1,5 bulan juga ya, jadi panjang juga kan prosesnya. Lumayan lah dari sebuah syuting film, lumayan panjang. Tapi kalau misalkan kita tentang apa ya, maksudnya kita bahas tentang kehidupan Kanafa kan, gue salah satu yang mengidolakan Kanafa dari, gue bilangnya dari kecil sih sebenarnya ya, zamannya sinetron dulu sama penyanyi Gita Cinta ya, zaman dulu ya, ada singlenya juga. Kanafa tuh lebih memilih untuk menjadi penyanyi apa berkecimpung di karir perfilman sih? Aku nyanyi dari umur 14 tahun. Itu tuh aku nonstop banget ya. Jadi kayak dari kota ke kota itu kayak aku tuh kehilangan masa remaja. Makanya mantan pacar aku cuma dikit. Gara-gara berkarir serius bohong nih. Serius. Makanya mantan pacar aku tuh cuma dikit karena aku terlalu sibuk pas waktu itu. Jadi kayak dalam 1 tahun itu aku bisa keluarin 2 album gitu. Terus abis itu kayak aduh, kalau nyanyi bakal ngabisin waktu aku banyak banget kan. Jadi kayak aku merasa kayak aku mending milih salah satu aja gitu. Mana yang aku harus pilih gitu. Akhirnya aku lebih milih di dunia perfilman. Itu pas udah tahu bahwa gue akan memilih ini tuh di umur berapa? Di umur 30-an lah. 30-an lah ya. Oke. Kalau Didi apa? Kalau mau nyanyi mau nggak? Kalau disuruh nyanyi? Kalau ada kesempatan sih mau. Mau ya. Soalnya dulu aku dengerinnya zamannya Kanafa Urba masih nyanyi tuh, masih udah dengerin gitu kan. Tapi pasti aja Didi belum lahir. Iya kayaknya belum. Didi belum lahir kan. Iya, dia aja. Kamu berapa sekarang? 15 kan? 15 tahun Kanafa masih belum jauh. Oke, sinetron atau layar lebar, Kak? Layar lebar. Why? Layar lebar sama web series lah gitu. I don't think sinetron saat ini tuh ada kemajuan gitu. Karena dari bentuk
dari ceritanya, dari jilidnya yang beribu-ribu, kadang beratus-ratus, yang akhirnya penulisnya jadi nggak konsentrasi, terus abis itu banyak adegan-adegan yang nggak masuk akal. Padahal sekarang ini kan banyak sekali cerita-cerita dari luar kayak Korea, Cina, Dracin. Semuanya itu sudah berkembang, yang akhirnya mereka tidak akan pernah nonton lagi, mereka akan lebih pindah ke web series atau drakor. Kalau Indonesia nggak bisa nyusul, selesai. Tapi kan sekarang Indonesia udah mulai nyusul nih, web seriesnya udah mulai bisa dinikmati, udah mulai bagus, udah nggak cuman melulu ABG, tapi udah juga menceritakan cerita-cerita yang relate sama kehidupan masyarakat gitu. Nice. Jadi basically kalau sinetron Indonesia berkembang, jadinya kan kita bisa nonton di platform-platform online ya. Jadi kayak nggak cuma di TV doang gitu ya pilihan filmnya. Kalau menurut Didi? Sama. Layar lebar juga? Tergantung sih menurut aku ya. Oke. Web series aja. Nah, web series aja tuh. Sama layar lebar. Benar. Ikuti aja jejak karir Kanafa. Tapi kalau kamu masih lagi mau pengen nabung nggak apa-apa. Iya. Oh iya benar. Karena memang itu salah satu pundung ya, uang di situ ya. Nah kalau kita bisa milih nih karakter Kanafa sama Didi, gue nanya kedua-duanya deh. Lebih milih jadi protagonis atau antagonis? Antagonis deh. Apa? Antagonis. Kenapa Ji? Antagonis keren. Antagonis keren, protagonis juga nggak kalah keren harusnya di film itu. Tapi kenapa antagonis? Antagonis tuh lebih berwibawa. Oh gitu. Iya, challenging ya. Wait. Tapi lebih sulit mana? Memerankan protagonis kah atau antagonis kah? Antagonis sih kayaknya ya. Kamu kayaknya perlu deh antagonis. Aku penasaran. Boleh. Aku pengen lihat kamu kayak yang galak kayak gimana gitu. Ekspresinya pasti lebih keras gitu kan. Pasti nyureng-nyureng. Kayak di voice over sinetron gitu. Nah, begitu. Waduh. Kenapa milih protagonis apa antagonis, Kak? Aduh, aku nggak bisa milih. Boleh nggak milih? Ya udah. Kalau milih, tapi kalau misalkan ditanya sekali lagi, kalau misalkan Kanafa nih ada nih film nih gitu. Misalkan ada produser bilang Kanafa nih film, tapi protagonis apa antagonis disuruh milih. Ini jeleknya Indonesia nih ya. Kalau kamu main antagonis sekali, udah bakal dapetnya antagonis mulu. Setuju gitu. lagi. Maksudnya gue nggak bisa memikirkan bagaimana cara industri ini berpikir gitu loh, ngerti gak sih? Mereka kadang-kadang suka nggak bisa melihat potensi dari aktris ini gitu loh. Jadi kalau udah dia antagonis bagus, ya udah besok nih ya ada film sinetron antagonisin aja terus gitu. Nah itu yang gue males sih. Gitu. Kemarin kan gue podcast sama Vino ya, terus dia bilang, gue nanya pertanyaan yang sama juga, dia bilang kalau emang kita terjebak di satu karakter, ya di Indonesia tuh itu aja ditawarin. Iya, betul. Makanya harus dia yang explore sendiri gitu. Mau nggak mau emang harus dari dia sendiri gitu. Ya kurang lebih sama Kanafa sih jawabannya. Gue sebenarnya pengen ngejawab, cuman karena industri kita masih belum bisa berpikir lebih luas, makanya mendingan gue nggak jawab. Ya oke. Itu ya maksudnya. Mohon tolong ya bapak-bapak produser yang nonton podcast ini. itu sebenarnya ada di tangannya dari si casting sih, yang casting directornya ya. Casting director sekarang ini benar-benar harus bisa melihat dari potensi dari seorang aktor dan aktris itu sendiri. Jangan cuma lihat dari mukanya dia cocok buat ini, terus akhirnya kasih yang ini, enggak. Ya harus lihat dari potensi dari seorang aktor itu sendiri. Setuju, sepakat. Oke. Camkan guys. Jadi, para casting director. Jadi kalau Kanafa milih jadi produser atau entrepreneur? Kan Kanta sekarang udah mulai trading. Dua-duanya. Aku nggak bisa pilih salah satu. Ya? Oke. Tapi sekarang udah mulai ke entrepreneurship ya? Iya, entrepreneur. Iya, tapi seru gini, ya? Seru banget. Bisnis buat aku nomor 1 yang aku prioritasin. Jadi kayak di dunia entertainment ini kan aku udah mulai dari masih kecil banget gitu kan. Jadi kayak kalau sekarang ini aku nggak harus semuanya aku terima gitu, karena aku juga punya anak kan gitu. Betul. Jadi kayak butuh perhatian apa segala macam. Jadi kalau memang ceritanya bagus terus menarik buat aku, ya aku pasti ambil. Lucu banget nih anak Kanafa kan, Mika di Instagram gue lihat. Sekarang dia udah melakukan hal-hal absurd nggak? Dia lagi belajar bisnis sih. Oh gitu. Oke. Kalau bisa milih rock atau pop, Kanafa? Rock atau aku lebih suka rock sih sebenarnya.
Saya juga. Didi suka rock atau pop? Oh, lebih ke pop. Lebih ke pop. Iya. Apa lagu yang sekarang lagi didengerin? Paling nih ya yang lagi trending. Justin Bieber? Iya, Justin Bieber. Nonton dong. Enggak. Oke. Sibuk tugas sekolah atau sibuk syuting? Sibuk syuting. Sibuk syuting. Tugas sekolah ntar dulu gitu ya. Tugas sekolah bisa dilakuin pas syuting. Oh ya? Karena homeschooling. Tapi apakah itu bisa dibagi waktunya? Bisa lah. Oh, kamu homeschooling? Iya. Iya, tadi aku ngobrol tentang homeschooling. Oke. Berarti ya pekerja keras ya guys di dunia entertain ini emang harus gitu ya. Banget. Yuk, kita masuk ke part horror nih. Lebih takut mana? Dijawab aja ya. Kedalaman laut atau ketinggian? Kenapa? Kedalaman laut. Kenapa kedalaman laut? Aduh, serem banget ya kalau seandainya makin dalam terus habis Nggak tahu itu ujungnya. Iya, nggak tahu ujungnya. Kalau Kedalaman laut juga. kedalaman laut. Soalnya kan kalau misalnya di dalam laut itu kan kita nggak tahu ada apa aja gitu kan dalam situ, bisa aja ada hiu, ada apa kan. Oh iya, kamu bisa dicaplok ya. Iya kan. Makin Iya sih, dalam salah. makin banyak monster. Iya sih. Saya juga takut sebenarnya, cuma Kamu lebih kedalaman takut laut atau ketinggian? ketinggian. Oh, kenapa? Salah, karena saya kepo sama kedalaman laut justru. Oh, Ada oke. apa aja di dalamnya? Iya betul. Tadi lu nanya. Nah, gue tuh salah satu yang menanyakan itu. Makanya gue pengen ke dalam laut gitu, dibanding harus ke atas kayak nggak ada apa-apa deh. Iya sih. Iya kan? Jadi kalau ke Terus atas nanti juga. kalau tiba-tiba ada siren gimana? Wah, Iya itu. Wah, itu yang saya takuti. Itu jangan jadi kalau gitu. Kalau ada itu nggak jadi kalau ada siren. Waduh, mermaid mana itu datang saya. Kalau sirennya cakep-cakep sih nggak Oh, apa-apa. iya. Kalau sirennya kayak Nah. siren itu, aduh, PR ya PR Mas. banget. Oke, sendirian or bareng banyak orang yang nggak dikenal? Sendirian. Kenapa juga sendirian? Sendirian. Oke. Tinggal di rumah berhantu atau berkemah di hutan terlarang? Wih, Sama-sama aja ya Sama itu mah. aja dong. sama aja. Tapi kayaknya kalau di hutan lebih banyak ya kan. Kalau misalnya rumah kan misalnya rumah ini yang huni satu. Enggak, kalau tinggal di rumah berhantu sama siapa nih? Oh iya. Iya dulu, sama siapa dulu? Sama siapa dulu? Kalau sama Ayang betah-betah aja kayaknya. Oh iya. Iya kan? Kalau sama Ayang betah-betah aja, tapi kalau sama yang nggak dikenal, aduh, mendingan di hutan terlarang aja deh kalau gua. Oke. Jatuh cinta lagi. Cie, gitu. Ke orang yang baru atau yang kelama? Yang baru sih, belum pernah jatuh cinta soalnya. Masa belum pernah jatuh cinta di ganteng begini? Serius? Belum. Oh, belum ya? Belum. Kan masih kecil. Oke, siap. Nah, boleh nggak sih Kak, ini kan terakhir nih kita sebelum menutup semua ini, boleh nggak sampaikan sesuatu untuk Mika kalau nanti Mika nonton podcast ini? Oke. Buat Mika? Iya, buat Mika. Mika, pokoknya Mika terus maju, Mami tetap support apapun yang Mika kerjakan, lakukan yang paling baik, yang the best seperti Mika lakuin buat Tuhan. Nice. Thank you Kanafa, thank you Didi udah mampir-mampir Thank you. Breakdown Bros di podcast saya. Aduh, saya kehormatan ya buat kalian berdua. Semoga sukses selalu filmnya. Terima kasih. Oke guys, gitu ya. Itu dia podcast kita tadi. Jangan lupa untuk nonton Kuntilanak 3 tanggal 30 April tuh. Sebelum lebaran ya, persis sebelum lebaran. Dan ini filmnya tuh seru banget. Fantasi science fiction horror gue nyebutnya. Wih. Didi, boleh Didi dipromoin sekali lagi filmnya? Oke, jangan lupa buat kalian semua untuk nonton Kuntilanak 3 tanggal 30 April di bioskop terdekat. Oke Kak, kira-kira kenapa sih kalian semua nih audiens kincir harus nonton film Kuntilanak 3? Harus nonton film Kuntilanak 3 karena ini tuh keren banget dan kalian akan merasakan sensasi yang baru dalam menonton film horor. Jadi wajib banget nonton. Nice guys, thank you Kanafa, thank you Thank Didi you. sekali lagi. Thank you Gua Randika pamit, Didi pamit, Kanafa pamit. See you guys on the next video. Bye. Bye. Thank you.